Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap menjaga kebersihan. Pekan ini kita masih ada di tema alam semesta dengan subtema gejala alam. Gejala alam merupakan suatu peristiwa yang secara alami dan membuat perubahan dalam kehidupan kita. Ada beberapa gejala alam dalam kehidupan kita yang akan Bu Guru kenali ke anak-anak. Yang pertama adalah pelangi, ada hujan, gunung meletus, gempa bumi, dan masih banyak yang lainnya. Kita akan mempelajarinya bagaimana semua proses itu bisa terjadi. Sekarang kita awali pembahasan kita dengan pelangi. Pelangi muncul jika cahaya matahari melewati tetesan air. Untuk itu, proses awalnya adalah hujan. Bagaimana hujan bisa turun dari langit? Pertama-tama, air laut atau air di permukaan bumi menguap kena sinar matahari. Uap air tadi menjadi embun yang berkumpul di udara yang biasa disebut awan. Awan hitam menandakan bahwa embun sudah banyak sekali. Kemudian embun itu pun akan jatuh ke bumi menjadi air hujan. Jika air hujan mulai mereda dan meninggalkan sedikit tetes-tetes air di udara dan terkena cahaya matahari yang bersinar, maka terjadilah proses pembiasan. Nah, proses pembiasan inilah yang bisa menimbulkan cahaya berwarna-warni di langit atau yang dinamakan dengan pelangi. Jadi, pelangi itu merupakan pantulan cahaya matahari yang dibiaskan oleh tetes-tetes air. Warna apa sajakah pelangi itu ya? Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna-warna pelangi itu biasa disingkat dengan Magico Hibiniu. Masya Allah, begitu indah ciptaan Allah ya, menciptakan pelangi yang sangat indah di atas langit. Selanjutnya adalah gunung meletus. Gunung merupakan bagian bumi yang berbentuk kerucut dan tinggi. Coba anak-anak perhatikan gunung tersebut, ada cairan panas yang ingin dimuntahkan oleh gunung tersebut. Cairan itu bernama magma. Magma merupakan cairan seperti lumpur yang panas berwarna merah. Apabila gunung akan meletus, dia akan keluar dan dapat berbentuk gumpalan debu. Jika cairannya keluar hingga ke pemukiman warga, itu sangat berbahaya loh, karena sifatnya sangat panas dan biasanya sebelum terjadi gunung meletus juga disertai gejala alam lainnya, yaitu gempa bumi. Tahukah anak-anak apa gempa bumi itu? Gempa bumi merupakan getaran atau bergeraknya permukaan bumi yang didorong oleh aktivitas yang ada di perut bumi. Jadi tanah atau bumi yang kita pijak ini dapat bergetar ataupun bergerak. Getarannya itu dapat menghancurkan rumah, jalan, bangunan, atau gedung-gedung tinggi dan dapat merobohkan pohon. Gempa bumi dapat terjadi bukan hanya karena gunung akan meletus, tapi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya, tsunami. Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar akibat adanya gangguan dasar laut seperti gempa bumi, gunung meletus, dan pergeseran lempeng bumi. Berikutnya adalah tanah longsor. Tanah longsor terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan akibat
hutan sehingga tanah menjadi bergeser dan longsor. Berikutnya adalah banjir. Banjir merupakan genangan air yang cukup besar akibat curah hujan yang cukup tinggi, sehingga airnya menggenang. Nah, supaya kita terhindar dari banjir, anak-anak jangan membuang sampah sembarangan ya. Karena apabila kita membuang sampah sembarangan, maka akan memicu terjadinya banjir ya. Berikutnya yang terakhir adalah angin puting beliung. Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga dapat merusak rumah dan pohon-pohon. Nah, demikian macam-macam gejala alam yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti dengan penjelasannya. Terima kasih ya sudah menyimak video ini. Bu Guru harap anak-anak bisa semangat nanti menyebutkan kembali macam-macam gejala alam yang sudah Bu Guru jelaskan tadi ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.